Filsafat dan hikmah pengorbanan dalam konteks Idul Adha, memahami hakikat pengorbanan dan pentingnya ilmu. Video ini mengangkat tema filsafat pengorbanan yang relevan dengan perayaan Idul Adha, yang dikenal juga sebagai Hari Raya Korban. Pengorbanan adalah sebuah konsep fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan ritual menyembelih hewan, tetapi juga merangkum filosofi hidup yang mendalam. Dalam pembahasan ini, beberapa istilah penting diberi penekanan seperti pengorbanan, sunatullah, tirakat, keikhlasan, dan spiritualisasi yang menjadi kunci untuk memahami makna dari sebuah pengorbanan. Pentingnya mengkombinasikan ilmu, kekayaan, kebebasan, dan kekuasaan dengan pengorbanan juga disampaikan sebagai kunci untuk menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebahagiaan. Tanpa ilmu, kombinasi aspek-aspek tersebut bisa membawa kerusakan dan kekacauan. Oleh karena itu, nalar dan pengetahuan merupakan fondasi agar pengorbanan tidak menjadi tindakan sia-sia. Pengorbanan mengandung nilai esensial bagi kualitas hidup dan keberkahan. Hubungan antara ilmu dan pengorbanan merupakan sumber inovasi dan kemajuan. Kombinasi antara pengorbanan dan nilai luhur lainnya menghasilkan kehidupan bermartabat. Definisi dan unsur pengorbanan. Pengorbanan didefinisikan melalui 6 variabel utama. Kesadaran pengorbanan harus dilakukan secara sadar dan berniat, bukan tanpa sengaja. Memberi atau mempersembahkan, ada pemberian sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain atau untuk tujuan yang lebih besar. Unsur berharga sesuatu yang dikorbankan harus bernilai atau bermakna bagi pelaku, bukan sekadar menyerahkan barang yang tidak disukai. Milik sendiri yang dikorbankan adalah milik pribadi, bukan milik orang lain tanpa hak. Prinsip atau nilai, ada dasar nilai atau keyakinan yang melandasi pengorbanan tersebut. Tujuan lebih tinggi pengorbanan selalu berorientasi pada sesuatu yang lebih besar atau mulia, seperti nilai spiritual, moral, atau sosial. Pengorbanan bukan kehilangan tanpa makna, melainkan tindakan terarah dan bermakna. Kesadaran dan niat menjadi prasyarat utama agar pengorbanan bernilai. Memberi sesuatu yang dicintai memperlihatkan kesungguhan pengorbanan. Pengorbanan sebagai sunnatullah dalam kehidupan. Pengorbanan bukan hanya sebuah tindakan sosial atau agama, tetapi sudah menjadi sunatullah. Kehidupan manusia di dunia bukan tanpa tujuan dan tanggung jawab. Allah menciptakan manusia dengan amanah yang harus diemban melalui usaha dan perjuangan yang tidak mungkin berhasil tanpa pengorbanan. Manusia berbeda dengan makhluk lain yang hidup otomatis. Manusia harus berusaha sungguh-sungguh. Usaha dan perjuangan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya. Pengorbanan adalah konsekuensi alamiah dalam menjalankan tanggung jawab hidup. Contoh konkret disebutkan bahwa jika seseorang hanya mencari kenyamanan dan menghindari pengorbanan, maka sulit bagi dirinya untuk mencapai kesuksesan dan memenuhi tanggung jawabnya. Pengorbanan sebagai modus atau jalan menuju sukses. Ada pepatah populer yang menjadi panduan umum. There is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Semua hasil memerlukan pengorbanan. Peribahasa Jawa Jer, Basuki Momobeyo, yang berarti keberhasilan memerlukan biaya dan pengorbanan. Ilustrasi mengenai keahlian
menekankan teori Malcolm Gladwell bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang diperlukan sekitar 10.000 jam latihan yang mencerminkan pengorbanan waktu dan usaha selama 4-5 tahun. Sukses bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang dan pengorbanan. Perjuangan selama pandemi COVID-19 yang memaksa pelajar dan mahasiswa menanggung beban biaya tambahan juga merupakan wujud pengorbanan demi masa depan lebih baik. Karakter pendukung jiwa pengorbanan, empati, keyakinan, kontrol diri, dan rendahnya ego menjadi ciri jiwa yang siap berkorban. Empati berarti mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, merasakan kesulitan mereka, sehingga lebih mudah tergerak membantu. Belief on a just world, atau keyakinan bahwa dunia ini bisa diatur dan menjadi adil, mendorong semangat berkorban demi kebaikan bersama. Kontrol diri adalah kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, bersedia mengganti pandangan lama dengan yang benar jika terbukti, serta menaklukkan ego pribadi. Ego rendah penting agar seseorang tidak hanya mementingkan diri sendiri, sehingga terbuka untuk berkorban demi orang lain. Meningkatkan karakter ini akan memperkuat jiwa pengorbanan dalam masyarakat. Hubungan pengorbanan dengan cinta dan pembebasan diri dari ego. Pengorbanan sejati adalah manifestasi dari cinta yang tulus. Orang yang hidup dalam cinta dan keikhlasan tidak menghitung untung rugi dan berkorban tanpa berharap pamrih. Pengorbanan mengajarkan pembebasan dari dominasi ego pribadi. Orang yang berkorban melatih dirinya agar tidak terikat pada dunia dan materialisme. Kegiatan berkorban merupakan bentuk tirakat, yakni menahan diri demi kebahagiaan dan manfaat yang lebih besar di masa depan. Pengorbanan memupuk rasa cinta dan keteguhan hati dalam menjalankan amanah hidup. Tirakat sebagai logika di balik pengorbanan. Konsep tirakat dalam tradisi Jawa adalah menahan diri dari kenikmatan dan kesenangan, sementara demi mencapai tujuan spiritual dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Logika tirakat ini terlihat dalam berbagai contoh. Puasa sebagai menahan lapar demi buka puasa yang penuh kenikmatan. Bersepeda dengan rasa capek demi kesehatan jangka panjang. Menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk membentuk jiwa yang tangguh. Pengorbanan adalah bentuk tirakat yang melatih mental keberanian, kesabaran, dan kesediaan menanggung penderitaan demi hasil jangka panjang yang lebih baik. Makna dan hikmah korban ritual dalam Islam. Dalam konteks Idul Adha, pengorbanan diwujudkan melalui ritual menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, unta yang memiliki nilai berharga dan pedoman syariat yang ketat. Istilah kurban berasal dari akar kata Arab QRB yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Korban sebagai perbuatan ritual berfungsi sebagai bentuk ketaatan, pembebasan diri, sekaligus spiritualisasi kehidupan. Berbagai sudut pandang dalam memahami korban, dari keimanan, pemahaman, hingga hikmah dan berkah. Orang yang berkorban sebaiknya memiliki niat sesuai dengan tingkatan keikhlasan. Normatif, berkorban karena kewajiban agama semata. Responsibility, rasa tanggung jawab pribadi kepada sesama. Reward and exchange, berharap pahala dan balasan dari Allah. Ikhlas, berkorban semata demi Allah tanpa pamrih. Ikhlas menjadi puncak nilai spiritual dari pengorbanan. Kisah inspiratif sebagai fondasi filosofis korban. Dua kisah utama berupa
Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan ketaatan dan kesediaan berkorban demi perintah Allah, serta pengganti hewan kurban yang diberkahi. Kabil dan Habil menunjukkan bahwa tidak semua korban diterima, kecuali yang dilakukan dengan ketakwaan dan niat ikhlas. Kisah ini menjadi tafsir mendalam tentang makna pengorbanan dalam kehidupan spiritual Muslim. Unsur destruksi dan makna simbolis pengorbanan, ritual penyembelihan dan unsur destruktif di dalamnya menandai pengorbanan total yang tidak setengah-setengah, pembebasan diri dari keterikatan duniawi, pemurnian dan penghancuran unsur-unsur negatif dalam diri. Simbolisme ini mengajak umat untuk melampaui pemahaman lahiriah dan menyentuh makna spiritual terdalam. Empat, jangan membaca aktivitas ritual korban secara harfiah saja. Memahami makna simbolik, menguatkan nilai spiritual dan hikmah korban. Prinsip-prinsip berkorban menurut ajaran Islam. Terdapat prinsip-prinsip praktis dalam melaksanakan korban. Memahami dan mematuhi aturan agama, tidak mengurangi atau melebihi ketentuan, melakukan sesuai dengan kemampuan, menyadari keterbatasan diri, dan bergantung pada kemurahan Allah, senantiasa belajar dan memperbaiki diri. Hal ini agar pengorbanan tidak menjadi beban, melainkan amal yang penuh berkah.